Halo co-friend, di sini ada soal. Diketahui ada 4 unsur. Kita diminta untuk menentukan urutan unsur dari yang punya jari-jari atom terkecil. Tentu untuk mengerjakan soal ini yang pertama, kita perlu untuk mengelompokkan unsur-unsur ini dalam tabel periodiknya. Baru kita lihat kecenderungan sifat jari-jari atom dalam tabel periodik. Maka, step pertama yang harus kita lakukan, kita tentukan konfigurasi elektron, kemudian kita hubungkan dengan penentuan periode dan golongannya. Konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau, itu pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang rendah menuju ke yang tinggi. Jadi dari 1s, 2s, 2p, 3s, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ini menyatakan jumlah kulit. S, P, D, F itu adalah subkulit, di mana masing-masing subkulit, jumlah elektron maksimalnya, S2 elektron, P6 elektron, D10 elektron, dan F14 elektron. Periode itu menyatakan jumlah kulit. Nanti pada konfigurasi elektron, periode itu kita lihat jumlah kulit terbesarnya. Kemudian golongan, ini menyatakan elektron valensi. Di mana golongan itu ada golongan utama dan golongan transisi. Yang pertama golongan utama yaitu A. Ini kita dapatkan ketika kulit valensi, yaitu kulit terluarnya, Ns, atau Ns plus Np. Contohnya, ada Na, nomor atomnya 11. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton, ketika netral jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jadi konfigurasi elektronnya 1s2 sampai 3s1. Ini kalau kita total elektronnya kan ada 11. Kemudian kita lihat, jumlah kulit terbesarnya adalah 3, ini menyatakan periode. Kemudian elektron valensi, yaitu yang berada pada kulit valensi. Di sini kulit valensinya adalah Ns, N-nya sama dengan 3. Maka elektron valensinya adalah 1. Berarti ini menyatakan golongan utama yaitu 1A. Bagaimana jika Ns plus Np? Misal ada Al yang punya jumlah elektronnya 13. Karena ini netral, jadi nomor atom sama dengan jumlah elektronnya. Konfigurasi elektron Al 1s2 sampai 3p1. Jumlah kulit terbesarnya 3, maka ini menyatakan periodenya. Kemudian ternyata ini susunannya Ns, Np. Berarti ini konfigurasi untuk golongan utama. Elektron valensinya 2 ditambah 1 yaitu 3. Berarti ini menyatakan golongan 3A. Seperti ini ya. Kemudian kita ke konsep kedua yaitu golongan transisi. Golongan transisi itu ada 2. Golongan transisi dalam itu unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada subkulit F. Yang pertama ada lantanida, ini berakhir di 4F. Yang kedua aktinida, ini konfigurasi elektronnya berakhir di 5F. Jadi kalau ada suatu unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir di 4F, itu namanya golongan lantanida. Kalau berakhir di 5F, itu namanya golongan aktinida. Kemudian yang kedua, transisi luar, yaitu golongan B. Ini kulit valensinya, Ns N-1D. N ini nanti periodenya, kemudian jumlah elektron valensi pada kulit valensi ini menyatakan golongannya, yaitu golongan B. Tapi perlu diingat, jika jumlah elektron valensinya 8, 9, dan 10, ini merupakan golongan 8B, karena D itu kan terisi penuh 10, F2. Jadi maksimal elektron valensinya adalah 12, jadi lebih dari 8. Kemudian kalau jumlah elektron valensinya 11, ini menyatakan golongan 1B, kemudian kalau 12, ini menyatakan golongan 2B. Selebihnya sama ya. Kalau jumlah elektron valensinya 3 berarti golongan 3B, dan seterusnya. Oke, dari konsep ini sekarang kita kembali ke soal. Dari konsep yang telah kita jabarkan, 9, 17, 15, 33 menyatakan nomor atom. Nomor atom itu kan menunjukkan jumlah proton. Ketika atomnya netral, maka jumlah elektron akan sama dengan jumlah proton. Sekarang kita ke unsur K. Ini jumlah elektronnya 9 ya karena netral. Berarti konfigurasi elektronnya 1s2 sampai 2p5. Kulit terbesarnya adalah 2, maka ini menyatakan periode. Konfigurasi berakhir di subkulit P. Maka kulit valensinya ada di NsNp, yaitu 2s dan 2p. Maka, elektron valensinya 2 ditambah 5 yaitu 7. Karena NsNp berarti golongan A, yaitu golongan 7A. Kemudian ke unsur L, jumlah elektronnya pun 17 karena netral. Berarti konfigurasi elektronnya dari 1s2 sampai 3p5. Kulit terbesarnya 3, ini menyatakan periode. Ini pun berakhiran di subkulit P. Maka kulit valensinya NsNp, yaitu 3s dan 3p.
sehingga elektron valensinya 2 ditambah 5, yaitu 7 juga. Maka termasuk ke golongan 7A. Kemudian yang ketiga, M, jumlah elektronnya pun 15 karena netral. Jadi konfigurasi elektron dari 1s2 sampai 3p3. Kulit terbesarnya adalah 3, ini menyatakan periode. Berakhir di subkulit P, maka kulit valensinya Ns dan Np, yaitu 3s dan 3p. Sehingga elektron valensinya 2 ditambah 3 yaitu 5, maka termasuk golongan 5A. Kemudian yang terakhir, N jumlah elektronnya tinggal 3 karena netral, maka konfigurasi elektronnya dari 1s2 sampai 4p3. Kulit terbesarnya adalah 4, ini menyatakan periode. Kemudian berakhiran di subkulit P, maka kulit valensinya adalah NsNp, yaitu 4s dan 4p, sehingga elektron valensinya 2 ditambah 3 yaitu 5, maka termasuk pada golongan 5A. Nah, sekarang kita lihat dalam tabel periodik. Lajur vertikal menyatakan golongan, lajur horizontal menyatakan periode. Bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan dan satu periode? Jari-jari merupakan jarak antara inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, jumlah kulitnya itu kan semakin bertambah. Maka jarak inti terhadap elektron terluar makin jauh. Sehingga, tentu dari atas ke bawah cenderung makin besar jari-jarinya. Sedangkan dari kiri ke kanan jumlah kulit sama, tapi jumlah protonnya semakin besar. Sehingga tarikan inti semakin kuat terhadap elektronnya. Maka atom akan menyusut, ini akan menyebabkan jari-jari dari kiri ke kanan semakin kecil. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan. Berarti kalau kita lihat, dari kanan ke kiri, kemudian ke bawah, jari-jari akan semakin bertambah. Urutan jari-jari atom terkecil menuju ke terbesar, yaitu dari kanan atas menuju ke kiri bawah, yaitu K, L, M, dan N. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.